Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Pangga. Kali ini akan membahas tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Demokrasi sering kita dengar bahkan hampir setiap hari. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia seperti pemilu kada, pemilihan kepala desa, pemilihan kaleng, itu merupakan salah satu bentuk demokrasi. Demokrasi menurut beberapa ahli, misalnya Aristoteles, menyatakan bahwa demokrasi adalah pembentukan pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk rakyat. Kemudian kalau kita melihat pendapat yang lain, misalnya Nurholis Majid menyatakan bahwa demokrasi adalah proses dinamis menuju dan menjaga civil society yang menghormati nilai-nilai demokrasi. Dalam kesempatan saat ini, saya akan membahas pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi dalam kehidupan di tingkat SD atau sederajat, tingkat SMP atau sederajat, tingkat SMA atau sederajat, dan tingkat perguruan tinggi. Hal-hal ini merupakan dasar dari pelaksanaan pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Misalnya di tingkat SD, contoh pelaksanaan demokrasi di tingkat SD misalnya pemilihan ketua kelas, musyawarah kelas, proyek kolaboratif yang sering dikaitkan saat ini dengan P5 kalau pelaksanaan Merdeka Belajar. Kemudian di tingkat SMP, di SMP sudah ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kemudian ada debat kelas. Kemudian ada lomba musyawarah. Ini merupakan dasar-dasar dari pembentukan demokrasi di tingkat sekolah SD dan SMP. Kemudian di tingkat SMA, di sini sudah lebih mengarah ke demokrasi yang sebenarnya. Diskusi terbuka di kelas, pemilihan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Di sana sering akan terjadi musyawarah untuk mufakat dan seterusnya. Itu merupakan salah satu perwujudan dari pembelajaran untuk berdemokrasi. Di tingkat mahasiswa, ini yang lebih mengarah karena di tingkat SMA atau sederajat, biasanya ketika mereka sudah berusia 17 tahun lebih, maka mereka sudah memiliki hak pilih, baik dalam pemilu kada maupun pemilu umum. Sehingga mereka sudah terjun dalam dunia demokrasi yang sebenarnya. Di tingkat perguruan tinggi, misalnya pemilihan badan eksekutif mahasiswa yang sudah mencerminkan bagaimana pemilihan yang sebenarnya ketika sudah di dunia nyata, di masyarakat, di desa, di kabupaten kota, di provinsi maupun di pemerintahan Indonesia. Kemudian forum diskusi mahasiswa ini sudah sering terjadi, sering ada di tingkat mahasiswa. Kemudian kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan LSM dan seterusnya. Kemudian di sini saya tunjukkan contoh pelaksanaan demokrasi tingkat SD atau sederajat misalnya ini seringkali pemilihan ketua kelas, setiap perubahan dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke 3, 4 sampai 6 ada proses demokrasi. Siapa yang akan dipilih menjadi ketua kelas? Kemudian ada ini musyawarah atau diskusi di dalam kelas. Bagaimana siswa memberikan pendapat terhadap jalannya musyawarah atau diskusi yang dipimpin oleh wali kelas atau guru yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada tentang P5.
Itu pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada bagian khusus yang berkaitan dengan demokrasi, di mana mereka berdiskusi untuk menyelesaikan proyek-proyek dalam. Kemudian di tingkat SMP sederajat, kita lihat ini ada pemilihan ketua OSIS, yang ini ada kegiatan musyawarah pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ini ada kegiatan debat atau diskusi publik yang melibatkan siswa-siswa dengan siswa-siswa dari kelas lain. Kemudian di tingkat SMA, kita lihat misalnya ini ada juga pemilihan ketua OSIS. Ini proses kompetisi debat demokrasi. Ini ada proses diskusi yang dilakukan biasanya kalau seperti ini modelnya di musola, itu biasanya di pondok pesantren atau di madrasah aliyah. Kemudian di tingkat perguruan tinggi, itu sudah lebih kompleks. Misalnya ini diskusi, ini pemilihan ketua BEM, ini diskusi mahasiswa dengan LSM ataupun masyarakat lainnya. Yang ini fokus grup diskusi FGD yang mencerminkan demokrasi dalam menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan ilmiah atau pembelajaran. Kemudian ini mahasiswa menyuarakan aspirasi atau suaranya merupakan salah satu dari perwujudan demokrasi. Baik, itulah sekilas yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.